Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ar-Rahman. NIM 1814040023. Kelas TMTK 2018A semester 5, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang. Dengan mata kuliah Rancangan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Rancangan Pembelajaran Matematika. Pokok pembahasan saya di sini adalah yang pertama, kalender akademik. Yang kedua, rincian minggu efektif. Yang ketiga, program tahunan. Yang keempat, program semester. Dan yang terakhir, kriteria ketuntasan minimal. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang kalender akademik. Kalender akademik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Di sini saya menggunakan kalender dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat untuk tahun pelajaran 2020-2021. Di sini dapat kita lihat bahwa tanggal 13 Juli 2020 adalah permulaan sekolah. Kemudian, tanggal 13, 14, dan 15 Juli merupakan kegiatan matsama. Dan tanggal 31, libur Hari Raya Idul Adha, 17 Agustus, libur Hari Kemerdekaan, 20 Agustus, Tahun Baru Hijriyah, tanggal 21 Agustus, yaitu cuti bersama. Kemudian tanggal 14 sampai 19 September yaitu pelaksanaan ujian tengah semester. Kemudian pada tanggal 29 Oktober yaitu Maulid Nabi Muhammad dan tanggal 30 cuti bersama. Kemudian pada bulan November tidak ada hari libur. Kemudian pada bulan Desember tanggal 3 Desember sampai 12 Desember yaitu pelaksanaan ujian semester 1 dan penerimaan rapor tanggal 19 Desember. Dan libur semester dari tanggal 21 Desember sampai tanggal 2 Januari 2021. Kemudian permulaan semester 2 dimulai tanggal 4 Januari. Dan pada tanggal 12 Februari yaitu hari libur Tahun Baru Imlek. Kemudian tanggal 1 Maret sampai dengan 6 Maret yaitu pelaksanaan ujian tengah semester. Dan tanggal 11 yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW merupakan hari libur. Kemudian pada tanggal 2 April yaitu tanggal merah. Dan tanggal 12, 13, 14 April yaitu libur awal Ramadan. Kemudian tanggal 15 April
sampai tanggal 5 Mei, yaitu kegiatan belajar Ramadan. Dan tanggal 6 Mei sampai 20 Mei, yaitu libur Hari Raya Idul Fitri. Dan pelaksanaan ujian akhir semester 2, yaitu tanggal 2 Juni sampai dengan 11 Juni. Dan penerimaan rapornya tanggal 19 Juni. Dan libur semester 2 dari tanggal 21 Juni sampai dengan 3 Juli. Kalender akademik ini berfungsi untuk menetapkan rincian minggu efektif. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang rincian minggu efektif. Rincian minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Untuk menyusun rincian minggu efektif ini, yang harus kita perhatikan adalah kalender akademik sebelumnya yang sudah kita pelajari. Rincian minggu efektif ini adalah hitungan hari mengajar, baik itu hari efektif maupun hari libur. Semuanya dihitung dalam rincian minggu efektif sebagai perencanaan dari pembelajaran. Di sini, rincian minggu efektif mempunyai komponen. Yang pertama, mata pelajaran. Yang kedua, satuan pendidikan. Yang ketiga, kelas. Yang keempat, tahun pelajaran. Untuk semester ganjil, dimulai pada bulan Juli dengan jumlah minggu yaitu 5. Minggu tidak efektif ada 3, maka minggu efektifnya ada 2. Minggu yang tidak efektif tersebut yaitu libur semester 2 tahun pelajaran sebelumnya dan acara masa ta'aruf. Kemudian pada bulan Agustus jumlah minggu efektifnya ada 4. Minggu tidak efektifnya tidak ada, maka minggu efektif ada 4. Kemudian pada bulan September, minggu efektifnya ada 5. Minggu tidak efektif ada 1, yaitu untuk penilaian tengah semester 1. Maka jumlah minggu efektif yaitu ada 4. Pada bulan Oktober, jumlah minggunya ada 4. Minggu tidak efektifnya tidak ada, maka minggu efektif ada 4. Bulan November, jumlah minggunya ada 4, minggu tidak efektifnya tidak ada, maka minggu efektifnya ada 4. Pada bulan Desember, jumlah minggu ada 5, minggu tidak efektifnya ada 4, yaitu penilaian akhir semester 1, kelas meeting, dan libur semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Maka minggu efektifnya ada 1. Maka total minggu pada semester 1 ada 27, dengan minggu tidak efektif ada 8, dan minggu efektif ada 19. Dengan jumlah jam per minggu yaitu 5 jam, maka untuk semester ganjil ini jumlah jam pelajarannya ada 95 jam pelajaran. Kemudian untuk semester genap, kita mulai dari bulan Januari dengan jumlah minggu ada 4, minggu tidak efektifnya 0, maka minggu efektif ada 4. Pada bulan Februari jumlah minggu ada 4, minggu tidak efektifnya 0, maka minggu efektifnya ada 4. Pada bulan Maret jumlah minggunya ada 5, minggu tidak efektif ada 1, yaitu penilaian tengah semester 2, maka minggu efektifnya ada 4. Pada bulan April jumlah minggunya ada 4, minggu tidak efektifnya 0, kemudian minggu efektifnya 4. Pada bulan Mei jumlah minggunya ada 4, minggu tidak efektif ada 2, yaitu libur Idul Fitri. Kemudian minggu efektifnya ada 2. Pada bulan Juni jumlah minggunya ada 5, minggu tidak efektifnya juga 5, sehingga tidak ada minggu efektif. Minggu tidak efektif itu untuk penilaian akhir semester 2, kelas meeting, dan libur semester 2 tahun pelajaran 2020-2021.
Dengan demikian, jumlah minggu pada semester genap ada 26 minggu. Dengan minggu tidak efektif ada 8. Kemudian minggu efektif ada 18. Maka jumlah jam pelajaran untuk semester genap yaitu 90 jam pelajaran. Baiklah, pembahasan kita selanjutnya yaitu program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan KI dan KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetisi dasar yang ada dalam kurikulum dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran yang sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku, serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun, dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Di sini komponen-komponen dari program tahunan yaitu mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas dan semester, tahun pelajaran, kompetisi inti, dan pada tabel ini kita memuat semester, kompetisi dasar yang ingin dicapai, materi pokoknya, dan pengalokasian waktunya. Untuk semester 1, kompetisi dasarnya yaitu untuk kelas 8 3.1 membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek dengan materi pokok yaitu pola bilangan. Maka kita alokasikan waktu sebesar 15 jam pelajaran. Pengalokasian waktu ini harus kita sesuaikan dengan rincian minggu efektif yang sudah kita buat sebelumnya. Dan begitu juga untuk semester 2, maka kita buat untuk kompetisi dasarnya, kita tentukan apa materi pokoknya, dan kita berikan berapa alokasi waktu untuk menyelesaikan kompetisi dasar ini. Pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang program semester. Program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam 1 semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetisi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetisi dasar itu dilakukan. Komponen-komponen dalam menyusun program semester yaitu yang pertama, tahun pelajaran, mata pelajaran, kelas dan semester, kemudian alokasi waktu. Setelah itu kompetisi inti. Dan pada tabel kita membuat kompetisi dasar, materi pokok atau submateri, alokasi waktunya, kemudian bulan dan minggunya. Di sini 3.1 dan 4.1 dialokasikan sebanyak 15 jam pelajaran, yaitu untuk 3 kali pertemuan. Maka untuk 3.1 ini dilaksanakan pada minggu keempat bulan Juli, kemudian minggu kelima, dan minggu pertama bulan Agustus.
dan 3.2 dan 4.2 dilaksanakan pada minggu kedua bulan Agustus dan minggu ketiga bulan Agustus. Kemudian 3.3 dan 4.3 dilaksanakan pada minggu keempat dan kelima bulan Agustus. Pembuatan ini kita sesuaikan dengan rincian minggu efektif yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita tandai minggu-minggu yang tidak efektif dengan warna merah karena tidak bisa diisi untuk pembelajaran. Begitu juga dengan semester 2. Kita buat kompetisi dasarnya, materi pokok dan submaterinya, alokasi waktunya, dan kapan kita melaksanakan materi tersebut. Hal ini harus kita sesuaikan dengan rincian minggu efektif sebelumnya, karena alokasi waktunya harus pas dan sesuai. Baiklah, kita lanjut kepada pembahasan yang terakhir, yaitu kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Menurut Suharsimi, istilah kriteria dalam penilaian sering juga didengar dengan kata tolak ukur atau standar. Dari nama tersebut dapat dipahami bahwa kriteria, tolak ukur atau standar adalah sesuatu yang digunakan sebagai patokan atau batas minimal untuk sesuatu yang diukur. Menurut Imas Kurniasih, KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Menurut Sudrajat, salah satu prinsip penilaian adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan dengan KKM. Sedangkan menurut Kunandar, kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan pada awal tahun pembelajaran dengan memperhatikan intake, kompleksitas materi, dan kemampuan daya dukung yang dimiliki satuan pendidikan. Kemudian, fungsi dari KKM adalah yang pertama, sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik. Yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran. Yang keempat, merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Yang kelima, merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Kemudian kita akan membahas komponen-komponen dari KKM. Yang pertama mata pelajaran, yang kedua kelas, semester, kompetensi inti, dan pada tabel kita membuat kompetisi dasar dan indikator. Kemudian kompleksitas, daya dukung, intake, dan KKM. Di sini kompleksitas yaitu tingkat kesulitan dari materi. Kalau tinggi kesulitannya, maka KKM-nya antara 50 sampai 64.
Jika kompleksitas sedang, maka nilainya 65-80. Jika kompleksitasnya rendah, maka nilainya 81-100. Sedangkan daya dukung, jika tinggi 81-100, jika sedang 65-80, dan jika rendah 50-64. Kemudian intake, jika tinggi 81-100, sedang 65-80, dan rendah 50-64. Yang pertama KD 3.1. Kemudian ada beberapa indikator. Yang pertama kita tentukan dulu KKM per indikatornya. Di sini indikator pertama dengan KKM 75 untuk kompleksitas, untuk daya dukung KKM-nya 80, dan untuk intake 85. Kemudian kita jumlahkan semuanya dan kita bagi 3, maka dapatlah KKM untuk indikator pertama. Begitu juga dengan indikator selanjutnya. Untuk mencari KKM KD1 3.1, maka kita akan mencari rata-rata dari setiap indikator. Maka kita dapatkan KKM per KD. Setelah KKM per KD dapat, kita cari pula rata-ratanya sehingga dapatlah KKM untuk semester. Di sini kita lihat KKM untuk semester 1 kita peroleh 79. Begitu juga dengan penetapan KKM untuk semester 2. Kita tentukan kompleksitas per indikator, daya dukung, dan intake. Setelah kita dapat KKM indikator, kita cari KKM KD dengan mencari rata-rata KKM indikator. Kemudian untuk KKM semester, kita cari rata-rata dari KKM setiap KD yang sudah kita cari tadi. Maka KKM untuk semester 2 kita peroleh yaitu 80. Sekianlah penjelasan dari saya. Kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan komen. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.